Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rifki Triputra Hidayat, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, atau yang biasa disebut dengan ULBI. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sistem ERP. Sebagai bentuk pembelajaran interaktif dan digital yang kami lakukan di kampus, pada video ini saya ingin mengajak teman-teman semua mengenal lebih dalam tentang apa itu ERP, serta mengapa ERP dianggap sebagai salah satu sistem yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis, terutama dalam konteks logistik dan rantai pasok. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengenalan konsep ERP. Jadi apa sih sebenarnya itu ERP? ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. Secara sederhana, ERP adalah sistem atau software yang membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aktivitas bisnis secara terintegrasi dalam suatu platform digital. Aktivitas ini mencakup ada keuangan, ada akuntansi, persediaan barang, produksi, penjualan, pengadaan, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Bayangkan sebuah perusahaan besar dengan banyak divisi. Divisi keuangan punya datanya sendiri, lalu gudang punya catatannya sendiri, bagian pembelian pakai sistem lain, dan semuanya tidak saling terhubung. Akibatnya, proses kerja jadi lambat, data tidak sinkron, dan rawan kesalahan. Nah, ERP ini tuh hadir untuk menyatukan semua sistem itu dalam satu platform yang terintegrasi, sehingga seluruh departemen bisa saling berbagi informasi secara real time dan akurat. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan ERP. ERP bukanlah hal yang baru. Konsep awalnya sudah berkembang sejak tahun 1960-an. Dimulai dari sistem perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau biasa disebut MRP, lalu berkembang menjadi MRP 2 yang mencakup perencanaan sumber daya manufaktur. Kemudian, pada tahun 1990-an, istilah ERP mulai digunakan untuk menggambarkan sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu sistem berbasis komputer. Sekarang, ERP terus berkembang, bahkan sudah berbasis cloud, open source, dan mobile friendly. Salah satu contoh yang populer saat ini adalah sistem ERP berbasis Odoo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat ERP dalam efisiensi bisnis. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Kenapa ERP itu penting? Yang pertama, efisiensi proses. Dengan ERP, proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah bisa dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Misalnya ketika bagian penjualan mencatat pesanan pelanggan, sistem ERP secara otomatis memperbarui stok barang, membuat faktur, bahkan mempersiapkan laporan keuangan. Jadi tidak perlu input data berulang kali gitu. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data. ERP menyajikan data secara real time dan akurat, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan tepat. Misalnya, jika ada kekurangan stok bahan baku, sistem langsung memberikan notifikasi ke bagian pengadaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antar departemen. Karena semua data disimpan di satu tempat, tidak ada lagi istilah misinformasi antar divisi. Semua departemen bisa bekerja secara selaras dan saling mendukung. Lalu yang keempat, pengurangan biaya operasional. Dengan mengurangi proses manual dan kesalahan akibat duplikasi data, perusahaan bisa memangkas biaya, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat proses produksi maupun distribusi. Lalu terakhir, ada peningkatan layanan pelanggan. ERP bisa membantu perusahaan dalam melacak status pesanan pelanggan, ketersediaan produk, dan waktu pengiriman secara lebih akurat. Ini tentu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus nyatanya. Jadi contoh kasus nyata di dalam dunia nyata tuh misalnya sebuah usaha logistik skala kecil bernama Woody Moody Jakarta. Di awal usahanya tuh mereka masih menggunakan sistem pencatatan manual, pesanan ditulis di buku, stok barang dihitung manual, dan laporan keuangan disusun menggunakan Excel. Alhasil banyak terjadi kesalahan pencatatan, pesanan tertukar, bahkan pelanggan yang kecewa karena keterlambatan.
Setelah mereka mulai menggunakan sistem ERP berbasis Odoo ini, semua berubah. Mereka bisa memantau inventaris secara real time, mencatat pesanan masuk secara otomatis, dan membuat laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Nah, dampaknya apa? Mereka mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan bahkan omset perusahaan naik karena prosesnya lebih profesional. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai modul-modul apa aja sih yang ada di dalam ERP itu. Nah, yang pertama, ada modul inventory. Modul inventory itu berfungsi untuk mengelola persediaan barang, gudang, dan stok secara real time. Yang kedua, ada modul accounting, yaitu berfungsi untuk mencatat keuangan, arus kas, faktur, dan pelaporan keuangan secara otomatis. Lalu yang ketiga, ada modul sales dan purchase, yaitu untuk mengatur proses penjualan, pembelian, negosiasi harga, dan manajemen vendor. Lalu yang keempat, ada modul manufacturing, yaitu untuk mengatur proses produksi, jadwal kerja, dan perencanaan bahan baku. Nah, yang terakhir ada modul HR, atau yang biasa disebut human resource, yaitu berfungsi untuk mengelola karyawan, absensi, gaji, dan kinerja SDM. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan masa depan ERP. Tentu saja penerapan ERP juga memiliki tantangan, diantaranya adalah biaya implementasi yang cukup tinggi, proses pelatihan karyawan agar terbiasa dengan sistem baru, dan waktu adaptasi sistem. Namun seiring perkembangan teknologi, banyak solusi ERP yang kini jauh lebih terjangkau, user-friendly, bahkan bisa digunakan oleh UMKM. Contohnya, seperti Odoo yang bersifat open source dan mudah dikustomisasi. Ke depan, ERP juga akan semakin canggih dengan integrasi kecerdasan buatan seperti ada AI, lalu ada big data, dan Internet of Things atau IoT yang biasa disebut IoT. Bayangkan ERP bisa memprediksi kebutuhan stok secara otomatis, merekomendasi pengadaan barang, hingga mendeteksi potensi risiko dalam rantai pasok. Inilah masa depan ERP yang sedang dikembangkan. Nah, sekarang ringkasan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Jadi sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa ERP adalah sistem terintegrasi yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Dengan ERP, perusahaan bisa mengelola proses bisnisnya secara lebih efisien, hemat biaya, dan responsif terhadap perubahan pasar. ERP bukan hanya untuk perusahaan besar, bahkan di UMKM pun bisa manfaatkannya untuk bersaing di era digital. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua tentang pentingnya ERP dalam efisiensi proses bisnis. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.